pasca pengumuman real count 2 hari lalu. Optimisme investor masih merebak berkat terpilihnya Jokowi JK sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Kemarin sektor infrastruktur dan konstruksi marak aksi beli dan kini giliran sektor pertambangan. Dan apalagi faktor penggerak indeks dan bagaimana prediksi pergerakannya di akhir pekan. Langsung saja kita akan membahasnya bersama analis senior dari Astronaci Internasional, Bapak Gemma Guryadi. Selamat malam Pak Gemma. Ya, terima kasih telah bersama kami di Money Report. Oke, Pak Gemma, ini IHSG hari ini memang bergerak fluktuatif, tapi sebelum akhirnya kemudian ditutupnya agak stagnan seperti itu. Apa kemudian menjadi penyebabnya? Oke, selamat malam pemirsa. Kalau IHSG kita bicara di tengah-tengah tahun ya. Biasanya kalau di Astronaci kita bicara cycle, berarti pada saat ini matahari berada di posisinya memasuki zodiak Leo sampai Libra, itu kurang lebih di Oktober nanti. Ini yang kita sebut sebagai dead zone ya. Jadi sebenarnya tahun ini kalau tidak ada pemilu, ya sih hari ini harusnya udah nggak di 5.000-an, harusnya udah turun sampai 4.000 sekian. Ini karena pemilu, maka dan presiden terpilihnya adalah presiden yang memang diidam-idamkan pasar ya. Kita tahu Jokowi efek dan sebagainya banyak sekali memberikan keuntungan gitu. Nah, otomatis ada yang menahan ya. Dan kalau kita bicara di depan ini ada Idul Fitri, inilah merupakan salah satu agenda di mana marketnya akan flat ya. Flat sampai akhir dari perdagangan minggu ini. Kalau kita lihat tanggal 22 market itu jatuh bertepatan dengan Pak Prabowo menyatakan walk out, sebenarnya itu kejadian yang kebetulan sama dengan hari di mana investor harus melepas posisi margin mereka gitu. Kalau mereka tidak lepas tanggal 22, maka mereka akan kena bunga 10 hari. Kok pas bertepatan dengan walk out tersebut, makanya marketnya stres dan jatuh ya. Jadi ini terkait gitu ya. Kemudian besoknya market recover karena pada dasarnya mereka harus buyback kembali. Confidence masyarakat terhadap presiden baru ini, mereka yakin pelaku pasar bahwa market akan naik sehingga mereka beli lagi kan. Dan pada saat mereka beli lagi, terbentur lagi dengan ini mau lebaran dan orang harus cash out gitu. Mereka lebih berpikir bahwa mau cari aman dan mereka jual. Inilah yang mekanisme membuat pasar tuh flat. Pertanyaannya sampai kapan IHSG ini akan bergerak sideways? Dari Astronaci Time Forecast kita melihat bahwa tanggal 7 dan 8 Agustus 2014 adalah titik di mana sideways ini akan berakhir. Kalau kita tarik lebih panjang, seperti dari Astronaci sampaikan sejak awal Juli, kita udah declare bahwa siapapun presidennya, siapapun, apakah nomor 1 atau nomor 2 pada saat itu yang mungkin menang, IHSG 5.250 itu harus tercapai ya. Jadi itu sudah terlihat dengan formasi yang ada sekarang, formasi consolidation yang terjadi sekarang, ini seharusnya mampu membawa indeks itu sampai 5.250. Baik, Pak Gemma, ini artinya euforia pada saat hasil Pilpres diumumkan pada 22 Juli kemarin ini berhadapan dengan kondisi akan menuju Lebaran seperti itu, yang kemudian membuat euforia dari Pilpres sendiri tidak bertahan lama. Tidak bertahan lama, dan ini akan ditunda sampai kurang lebih di minggu pertama dan minggu kedua Agustus ya. Tetapi Anda harus ingat pemirsa, bahwa market di bulan ini sampai bulan Oktober itu dead zone. Jadi ini yang harus kita benar-benar awasi. Walaupun dia naik, tapi kenaikannya itu tidak akan semudah di awal-awal tahun. Dan kemudian kita sekarang berhadapan dengan result ya, earning result. Biasanya setelah laporan keuangan keluar itu tidak ada sentimen lagi yang bisa mengangkat market dan mereka akan cooling down. Ya, ini yang harus kita antisipasi. Tapi kalau dari segi teknikal sendiri, apakah kemudian IHSG sudah mencapai nilai tertingginya atau sudah terlalu mahal atau bagaimana? Oke, dari Astronaci belum ya. Kita terkonsolidasi untuk naik lebih tinggi dengan target minimal itu 5.250 dan akhir tahun tuh kita lihat 5.450. Jadi kenapa kita tidak kasih 6.000 walaupun Jokowi menang? Itu adalah euforia sebenarnya. Jadi orang-orang terlalu banyak melihat bahwa kalau Jokowi menang itu akan ke 6.000, kalau Prabowo menang 4.800. Itu tidak bertanggung jawab kalau menurut kita. Jadi kita ambil yang konservatif 5.450 itu bisa dicapai dengan asumsi bahwa Oktober itu nanti baru Jokowi yang menjabat ya, dan itu tidak akan bisa bekerja banyak untuk membenahi makroekonomi seperti neraca defisit dan sebagainya. Dan rupiah itu kurang lebih akhir tahun kita punya target kisaran antara 11.550 sampai 11.650. Itu adalah closing date, mudah-mudahan akan terjaga di sana dan BI rate akan tetap sampai akhir tahun sehingga ekonomi Indonesia bisa mendorong IHSG naik sampai 5635 itu di 2015. Jadi 5.600-an. Oke, Pak Gemma, kita akan lanjutkan perbincangan tapi di segmen berikutnya. Pemirsa, kami akan kembali membahas rekomendasi saham dan juga prediksi IHSG sesaat lagi. Prime Time. Pemirsa, saham-saham apa saja yang patut Anda koleksi atau lepas di akhir pekan? Sebelum membahasnya, kita simak terlebih dahulu informasi sejumlah emiten berikut ini.
Laba Bank Mandiri BMRI naik 15% mencapai 9,6 triliun rupiah dalam 6 bulan atau tumbuh 15,6% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. OCBC NISP raih laba 632 miliar rupiah atau naik 18%. Sementara CIMB Niaga raup laba 1,9 triliun rupiah dalam 6 bulan atau turun 8,5%. Pevindo menegaskan peringkat IDAA obligasi berkelanjutan Jasa Marga 1 tahap 1 tahun 2013 seri SA. PT Pembangunan Perumahan TBK PTPP membukukan laba bersih menjadi 146,7 miliar rupiah pada semester 1 2014. Laba PT Semen Indonesia SMGR naik 9,3% menjadi 2,82 triliun rupiah. PT Astra Grafia Tbk ASGR mencatat kenaikan laba bersih sebesar 52,8% per 30 Juni 2014. Pemirsa, perbincangan kembali kami lanjutkan. Pak Gemma, kita membahas dulu mengenai tren perdagangan investor asing dan juga lokal. Ini yang sedikit berbeda untuk hari ini, di mana lokal di sesi sore lebih cenderung menjual, sementara untuk asing membeli seperti itu. Ini apa kemudian menjadi penjawab perbedaan tren perdagangan ini? Kalau asing itu lebih ke mid to long term, dan mereka tidak terlalu peduli dengan noise yang terjadi. Mereka begitu situasi politik aman, SBY juga berhasil menjamin bahwa Indonesia aman, maka tidak ada capital outflow dan mereka akan terus beli. Ya, ini prinsip nomor pertama. Kenapa investor lokalnya keluar? Karena mereka cenderung yang keluar tuh kalau kita lihat dari outflow market itu retail ya, dan ini mau lebaran semua orang butuh cash gitu, jadi mereka lebih baik liquidate. Ada juga yang nggak butuh cash tapi butuh ketenangan kan, ya, anxiety untuk melihat bahwa pemilu ada kubu Prabowo yang akan nuntut dan sebagainya, ini bikin mereka khawatir dan mereka mau liburan dengan nyaman. Saya rasa itu ya untuk mereka lakukan penjualan. Dan kemudian yang ketiga, earning report dari beberapa emiten ada yang turun dibandingkan dengan year on year. Ini membuat mereka juga panik dan mereka jual. Jadi sebenarnya minor bukan sistemik, sehingga asing juga tidak melihat itu sebagai satu hal krusial. Justru mereka akan lihat another 3 years dari sekarang dengan dipegang oleh presiden yang baru ini, maka earning reportnya pasti akan lebih baik. Jadi itu. Kita bergeser ke analisis sektoral, Pak Gemma. Untuk hari ini yang menjadi penguatan ada sektor pertambangan seperti itu, dan untuk yang mengalami pelemahan industri dasar. Untuk besok kira-kira seperti apa pergerakan saham ini? Besok itu flat ya, kita lihat volatility juga tidak akan terlalu tinggi, tidak ada siklus astrologi penting, dan besok adalah perdagangan terakhir. Otomatis kalau hari ini mining, maka besok kurang lebih juga akan mining ya. Topik kita kalau di mining Inco sama Tins ya. Jadi dua itu, kenapa? Karena laggard. Kita bicara mining ini laggard karena tidak mendapat sentimen dari makroekonomi sendiri. Jadi semua udah naik, sekarang mau tidak mau mereka naik untuk adjustment balancing di IHSG-nya. Nah, tetapi main topik kalau kita lihat dari productivity yang difokuskan oleh presiden baru ini, maka fokuslah kepada banking dan kemudian konstruksi. Ini adalah dua sektor yang pasti semua orang akan setuju gitu. Banking kita ada Bank BRI, kemudian Bank Mandiri, BCA ya. Portofolio Anda harus mengandung salah satu atau dua dari bank ini. Kemudian konstruksinya ADI, Wika, WSKT, Weton ya. Ada 4 hal ini Anda bisa pilih, dan tidak lupa properti ya. Dengan iklim Indonesia yang baik, maka properti baik. Kita topiknya adalah BSDE, kemudian Alam Sutra, terus Ciputra Groups. Jadi ini adalah portofolio yang harus Anda atur strukturnya dengan baik Anda investor retail maupun Anda fund manager profesional. Tetap kita dari Astronaci melihat bahwa 3 sektor ini yang akan leading kurang lebih sampai akhir tahun 2014. Akhir tahun 2014. Oke, untuk IHSG besok sendiri akhir pekan seperti apa? Range dari IHSG kita melihat di 5.050 sampai 5.120. Itu adalah rentang perdagangannya, dan mudah-mudahan tidak ada massive movement. Tetapi walaupun besok ada koreksi, nggak masalah, karena range IHSG itu sebenarnya consolidationnya di dalam bullish trend ini 4989 sampai 5150 itu masih di dalam batas wajar. Besok mau koreksi 1%, we are still bullish. Mau koreksi 1,5%, we are still bullish ya. Justru harapan saya lebih baik jangan naik besok deh gitu. Kalau naik besok nanggung ya. Jadi lebih baik besok turun dan kita bisa mulai kerja dengan normal lagi setelah Idul Fitri. Ini singkat saja, tapi kita kan akan menghadapi libur Lebaran 1 minggu ke depan seperti itu, dan ini akan ada transisi ke pemerintahan baru mendatang di Oktober. Ini kira-kira apakah IHSG akan bergerak seperti apa, ataupun menunggu apa data-data fundamental ekonomi ataupun data-data makroekonomi? Makroekonomi tidak akan berubah banyak, trade deficit juga akan seperti itu. Saya lebih memegang pada siklus financial astrologi yang menjadi trademark dari Astronaci Time Forecast, bahwa pada saat matahari berada di Leo sampai di Libra, itu di Agustus sampai Oktober, itu adalah dead zone ya.
So siapapun presidennya, dead zone ini harus tetap dibayar dalam bentuk sideways besar ataupun nanti ada koreksi yang cukup dalam. Silakan Anda bisa melakukan buy terutama di saham-saham perbankan maupun konstruksi yang sudah saya sebutkan untuk mencapai indeks minimal di 5250 dan 5450 di akhir tahun 2014. Semoga bisa terjadi dan kita untung bersama. Oke, baik Pak Gemma, terima kasih telah berbincang bersama kami dalam Money Report. Selamat malam, Pak. Pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam Money Report. Anda bisa mengakses informasi bisnis terkini di website kami di berita1.com. Anda juga dapat mengirimkan informasi dan saran ke email kami di news@berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, dan juga YouTube.